Peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat, sekolah dan yayasan yang disebut milik keluarga Yosep kondisinya sepi dan tak terawat. SMK Nasional Serang Panjang dan Yayasan Bina Prestasi Nasional yang ada di Desa Cijengkol, Serang Panjang, Subang, milik keluarga Yosep, kini tampak tak ada lagi aktivitas belajar mengajar. Tampak sebagian gedung sekolah rusak karena tak terawat. Begitu pula yayasan yang kini dikelola oleh anak tertua Yosep, Yoris, kini juga tutup. Hanya sekali pengurus yayasan terlihat memeriksa kondisi sekolah, saudara. Dan informasi terkini soal pengungkapan motif kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, Hendry Irawan di sana. Hendry, selamat siang. Rencananya pada hari Selasa besok polisi akan kembali melakukan olah TKP. Ini bukan kali pertama olah TKP dilakukan. Lantas apalagi hal spesifik yang akan dicari oleh polisi dalam olah TKP lanjutan? Ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Pasca ditetapkan 5 tersangka ini, polisi terus para tersangka guna mendapat kesesuaian bukti dari pengakuan Danu, tentunya untuk menguak motif dan peran para tersangka. Selain itu, polisi juga pada Kamis kemarin sempat membawa tersangka dari lokasi ini atau lokasi TKP yang berada di lokasi dengan tujuan untuk membarang seperti apa peristiwa pembunuhan itu terjadi. Misalnya pada sasaran polisi Polda Jawa Barat akan melakukan olah TKP ulang beberapa kali TKP sebelumnya untuk tahun sebelumnya olah TKP ulang ini dilakukan ini mencari bukti lain yang masih tertinggal di lokasi ini, seperti dari pengakuan Danu kepada polisi yang disebutkan oleh kuasa hukumnya bahwa saat peristiwa itu terjadi, Danu diminta oleh Yosep untuk mengambil, sementara golok itu hingga saat ini belum diketahui atau belum ditemukan. Selain itu, barang bukti lain yang hingga saat ini belum ditemukan adalah 2 ponsel milik korban Amalia Mustika Ratu yang masih misterius dan belum ditemukan, meskipun polisi telah melakukan berbagai upaya atau cara untuk menemukan ponsel milik korban ini. Francisco. Baik, Hendry, masih terus dicari setelah 2 tahun kasus ini kemudian akhirnya sudah menetapkan 5 tersangka. Tentunya ini yang kita masih nantikan dan juga update dari Anda tentunya terkait motif dari pembunuhan yang terjadi di Subang, Jawa Barat ini. Terima kasih Hendry Irawan yang melaporkan langsung dari depan TKP sana. Dan saudara, seorang pria di Jepara, Jawa Tengah menganiaya mantan istrinya hingga tewas. Ia nekat melakukan perbuatannya lantaran merasa diguna-guna oleh korban. RH, warga desa Sengon Bugel, Mayong, Jepara yang tega menganiaya mantan istrinya tak berkutik saat ditangkap oleh Satreskrim Polres Jepara. Penganiayaan terjadi pada Kamis lalu saat tersangka mendatangi kediaman korban untuk meminta obat karena ia merasa telah diguna-guna mantan istrinya itu. Namun, korban mengaku tidak memiliki obat yang diminta tersangka. Akibat tersulut emosi, tersangka langsung marah dan menganiaya korban hingga tewas. Tersangka juga sempat melarikan diri sebelum akhirnya diciduk pihak kepolisian. Melakukan tindakan tersebut, tersangka ini melarikan diri. Tersangka RH ini mendatangi rumah korban atau mantan istrinya, kemudian dengan maksud meminta obat karena dia merasa diguna-guna oleh mantan istrinya itu. Ya, perasaan dia merasa diguna-guna sehingga dia mendatangi rumah atau mantan istrinya tersebut untuk meminta obat. Kemudian karena mantan istrinya tidak merasa melakukan guna-guna, sehingga dia menyampaikan tidak ada obat. Namun karena yang bersangkutan sudah emosi, kemudian marah, kemudian melakukan pemukulan. Nah, setelah melakukan tindakan tersebut, tersangka ini melarikan diri. Saudara, banjir merendam ratusan rumah warga di Kabupaten Rokan, Hulu Riau. Banjir disebabkan meluapnya arus Sungai Pawan akibat curah hujan yang tinggi. Ada juga informasi selepas jeda terkait sebuah truk tangki solar di Jember, Jawa Timur
menabrak 2 bangunan dan 2 kendaraan yang terparkir. Diduga pengemudi dalam keadaan mengantuk sehingga tidak mampu mengendalikan kendaraan. Informasi ini akan dibawakan oleh Mercy Tirayo sesaat lagi.